Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam acara kajian hati. Bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah, insya Allah bunda-bunda di rumah juga sehat semuanya ya. Amin, alhamdulillah juga hari ini kita sudah berkumpul di Masjid As-Sofia di Bogor. Sudah ada Ustadz Hilman di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah seperti biasa kita akan mendengarkan kajian. Akan ada sepucuk surat juga dari bunda di rumah yang nanti akan saya bacakan. Akan ada doa dan juga muhasabah. Bunda-bunda di sini juga nanti boleh tanya ya. Hari ini tema yang akan kita angkat adalah dosa di ujung lidah, taubat di ujung sajadah. Masya Allah, silakan kita kasih waktunya untuk Ustadz Hilman memberikan kajiannya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, setiap di antara kita boleh jadi pernah terpleset atau punya salah disebabkan karena lisan kita. Iya apa iya? Lisan itu tak bertulang, lidah itu tak bertulang. Kadang kita sering lupa berapa kali lisan kita menyakiti orang lain. Betul? Kadang kita sering hilaf berapa kali ucapan yang keluar di lisan kita menyinggung perasaan orang lain. Iya apa iya? Maka Nabi SAW menyampaikan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga apanya? Lisannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka bunda sayang, dosa di ujung lidah, taubat di ujung sajadah. Semua di antara kita pernah terpeleset dalam urusan lisannya. Maka hendaknya kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Benar-benar kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kita khawatir dosa lisan kita lah yang nanti mengantarkan kita ke dalam siksa api neraka. Apalagi perempuan. Betul? Ada istilah dua hal yang harus dijaga oleh perempuan. Kenapa? Karena dua hal ini yang paling sulit dijaga oleh perempuan. Satu, lisannya. Dua, auratnya. Betul? Maka kalau kita mau lihat kemuliaan seorang perempuan, lihat bagaimana cara dia menjaga lisannya dan bagaimana cara dia menjaga auratnya. Bunda sayang, jadi istri kira-kira pernah nyakitin hati suami? Kok agak tertekan gini jawabannya? Ternyata dosa lisan kita ini banyak, betul?
Ramadan mengajarkan kita untuk pandai menjaga diri, termasuk menjaga lisan. Orang yang berpuasa terjaga hidupnya, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memvonis. Kenapa? Karena lisannya terjaga, buah dari puasa yang dia tunaikan. Betul? Bunda, perhatikan lisan kita. Jangan sampai ada dosa dari apa yang terucap di lisan kita. Nabi mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Diam itu emas, iya. Tapi berkata baik itu berlian. Daripada ucapan kita menyakiti hati orang lain, lebih baik diam. Tapi kalau dengan bicara bisa memberikan manfaat kepada orang lain, silahkan bicara. Rumusnya, bicaralah sesuatu yang jika engkau mendengar orang lain bicara itu kepadamu, engkau juga akan senang dengan bicara itu. Maka mulai hari ini, kalau bunda mau bicara, pilih-pilih, hati-hati. Nyakitin orang gak ya? Satu peluru mungkin hanya bisa menembus satu badan. Tapi satu ucapan yang keluar di lisan kita, entah berapa banyak tubuh manusia yang akan tersakitinya. Semoga kita pandai menjaga lisan kita, amin. Semoga kita pandai menata yang terucap di lisan kita, amin. Dan semoga kita semua benar-benar minta ampun kepada Allah atas setiap kesalahan yang pernah keluar dari lisan kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, Ya, jaga lisanmu, karena lisanmu akan mengantarkan kebaikan untukmu. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati. Siapa yang mau nanya di sini, Bun? Kita kasih kesempatan yang pertama untuk Tante Lala yang sudah hadir di sini. Tante Lala, apa kabar? Masya Allah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz kenalkan saya Nurlela Yusuf, biasa dipanggil Tante Lala. Iya, kemarin kan saya sempat ada kasus viralnya soal KDRT nih Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah saya sudah baikan sama suami saya. Nah sampai apalagi suami bahkan mendampingi saya sampai ke Jakarta bersama anak saya. Iya, kita sudah ketemu juga kan, sempat pisah juga selama 1 bulan karena memang ada permasalahan juga ya, namanya rumah tangga juga kan. Tapi kita coba untuk berbicara dengan baik-baik, untuk bisa memaafkan, saling mengintrospeksi diri dari saya dan suami. Apalagi kita juga sempat memikirkan soal untuk anak-anak kita ke depannya akan seperti apa. Ya pokoknya saya masing-masing kita sudah belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Nah makanya saya mau bertanya juga, ini sudah viral sekali nih soal KDRT-nya Tante Lala. Jadi makanya saya mau minta gimana nih solusi dari Pak Ustadz soal saya menanggapi, apalagi ini bisa menjadi aib rumah tangga saya. Pada saat itu juga waktu permasalahan itu hanya soal kecil sih masalahnya Pak Ustadz, makanya sampai jadi besar begitu Pak. Sampai terjadilah kita untuk dalam permasalahan begitu. Cuman permasalahan kecil, hanya kecemburuan aja Pak Ustadz. Kecemburuan sama saya itu. Oke. Baik Tante, terima kasih. Bunda, Iya, kita belajar dari Tante Lala tentang memaafkan, betul? Memang tidak mudah untuk menghadirkan rasa maaf, apalagi terhadap luka dan sakit yang pernah kita rasakan. Tapi percayalah, memaafkan itu tidak merubah masa lalu,
tetapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status hari ini, mungkin sakitnya masih ada, mungkin lukanya masih terasa, tapi percayalah akan ada kebaikan yang Allah siapkan atas semua rasa sakit yang pernah kita rasakan. Maka yang kedua pelajarannya, mohon maaf. Jangan mudah melampiaskan kemarahan pada satu masalah yang bisa diselesaikan dengan kelembutan. Karena yang namanya kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada justru menambah masalah. Betul? Ini dua-duanya. Suami istri harus saling menjaga. Kita kesel, kita marah. Gimana caranya? Daripada kemarahan kita menambah masalah, lebih baik memilih jalan untuk menunda perasaan kita sampai kita ungkapkan pada waktu yang lebih baik. Maka sering AA sampaikan, ada dua hal yang tidak boleh kita lakukan ketika marah. Satu, tidak boleh bicara ketika marah. Karena yang keluar pasti kata-kata yang tidak baik. Betul? Dan yang kedua, jangan memutuskan sesuatu ketika marah. Pasti keputusannya tidak akan objektif. Keputusannya tidak akan tepat. Karena ada nafsu yang bergejolak di hati kita. Bismillah, Tante, terima kasih untuk pelajarannya. Memang tidak mudah untuk memaafkan, tapi percayalah, insya Allah akan ada kebaikan setelah ini. Ada pelangi setelah badai. Ada nikmat setelah rasa sakit yang pernah kita rasakan. Dan biasanya kalau sudah konflik tambah romantis. Biasanya. Nggak tahu Tante Lala. Ya, selama Tante Lalanya lurus dan tulus, jujur dan tidak macam-macam, percayalah, boleh jadi itu adalah bagian rezeki yang terbaik. Suami juga harus bersyukur punya istri yang cerewet. Daripada punya istri diam-diam terus. Coba pilih yang mana? Istri diam terus apa cerewet? Cerewet lah, nanyanya sama istri soalnya. Iya. Ya makanya suami harus belajar kemampuan mendengar. Betul? Istri harus belajar kemampuan bicara. Jangan bicara yang tidak terlalu berfaedah. Dan suami belajar mendengarkan apa yang istri kita ceritakan. Mudah-mudahan pelajaran yang baik buat kita dan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kalau trauma ada. Trauma jangan sampai suami lagi meninggalkan saya, itu aja. Kalau manja sih ada, perhatian juga ada. Cuman ya kalau namanya kita sudah bertengkar ya memang, apalagi mulut Tante Lala kan pasti banyak netizen tahu kan. Ya suka ngegas, tapi walaupun saya nggak pernah ngegas di tempat umum, kalau suami sendiri mendengarkan ucapan saya pasti sakit lah, ya seperti itu. Alhamdulillah mewakili sekali juga saya datang ke sini diundang, saya bisa selesaikan di depan Pak Ustadz dan Pak Ustadz juga sudah mewakili perasaan saya begitu. Pokoknya intinya legah lah.